Belajar TV, kita bisa belajar bahasa Arab bersama-sama di channel kami yang lain, yang baru, yakni Arab Mudah Channel. Mudah, asyik, dan nyaman. Materi-materi bahasanya berbeda, silakan kunjungi, subscribe, share, dan kita belajar bersama-sama. Arab Mudah Channel, mudah, asyik, dan nyaman. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak. Jadi kesimpulannya, syariat puasa itu juga disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad dan juga umat-umat terdahulu. Nah, terakhir, apa tujuan berpuasa? Nah, di situ apa kalimatnya? La'allakum tattaqun. Gimana terjemahannya? Agar kalian apa? Bertakwa. Nah, begini Bu, secara bahasa tattaqun itu arti asalnya adalah agar kalian memelihara diri. Kenapa ada syarat puasa? Tujuannya adalah agar kita semua ini memelihara diri. Ketika berpuasa, siapa yang kita pikirin? Diri kita, agar kita semakin baik, agar kita meningkat kualitas kita, agar kita semakin melesat, naik kelas keimanan kita, ketakwaan kita, dan sebagainya. Jadi ketika sedang berpuasa, kita tidak memikirkan bagaimana orang lain kepada kita. Sekarang ini, kalau kita berpuasa Ramadan, terus yang kita pikirkan adalah bagaimana sikap-sikap orang lain kepada diri kita, itu artinya kita belum takut. Kita masih puasanya tapi mikirkan batur. Kalau puasa itu buat memelihara diri sendiri, tapi yang kita pikirkan orang lain, kenapa tidak menghormati saya sedang berpuasa? Saya sedang berpuasa, kita sedang berpuasa Ramadan. Lihat keluar ada orang yang makan. Kalau kita masih terganggu orang yang sedang makan, berarti kita masih mikirkan sikap orang kepada kita, bukan mikirkan diri sendiri bagaimana agar puasa kita meningkat lebih baik, memelihara diri. Ketika sedang berpuasa Ramadan, keluar rumah, banyak warung yang buka, hati kita, orang tidak hormati bulan Ramadan nih, tidak hormati bulan puasa nih. Nah, kalau kita punya pikiran itu, fokus pada orang lain, berarti kalau begitu kita sedang kehilangan fokus ketika berpuasa. Seharusnya tattaqun itu adalah kita tujuannya agar kita memelihara diri, fokus pada diri sendiri, untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, keimanan diri, ketakwaan diri, bukan mikirkan bagaimana orang lain melihat kita. Nah, sebaiknya kalau kita berpuasa Ramadan itu sama ketika kita berpuasa sunat, Bu. Coba kalau ketika puasa sunat, tak puasa Arafah, tak puasa Syawal 6 hari, tak puasa Senin atau yang lain, ketika kita berpuasa sunat di rumah, apakah selalu orang di rumah ikut berpuasa sama kita? Tidak selalu kan ya? Kadang-kadang kita sendirian yang puasa, yang lainnya tidak berpuasa. Mereka makan, kita puasa. Apakah kita marah? Tidak. Terganggu gak kita oleh mereka yang makan di depan kita sedang berpuasa? Tidak terganggu. Hare. Kenapa? Karena ketika itu kita ingin puasa itu untuk apa tujuannya? Memperbaiki kualitas diri, untuk diri kita sendiri. Ini puasa sunat. Nah, tetapi kenapa pada saat puasa wajib, puasa Ramadan, kita malah pengen dihormati kalau sedang berpuasa? Dengan cara orang-orang di luar sana harus menghormati kita yang sedang berpuasa, harus menghormati kita yang sedang berpuasa bulan Ramadan. Nah, kalau kita masih fokus pada orang di luar sana ketika sedang berpuasa Ramadan, berarti ketika itu kita sedang kehilangan fokus dalam hal tujuan berpuasa, tattaqun, memelihara diri. Nah, kalau semua kita berpikir begitu, maka yang lain tidak akan sama.
Jadi orang semuanya berpikir fokus pada diri masing-masing, sehingga ketika semuanya begitu, berarti akan bareng-bareng. Nah, ketika kita fokus pada orang lain, nanti orang lain sama mikirnya ke orang lain lagi. Kalau itu nggak beres-beres. Maka sebaiknya kita fokus pada perbaikan diri sendiri, tatakun, karena kalimatnya pun tatakun, agar kalian memelihara diri. Itulah hikmah yang kita temukan ketika sedang berpuasa. Yang dulunya jarang ngaji jadi rajin ngaji, yang dulu jarang ngadaras Al-Quran jadi sering banyak ngadarasnya. Biasanya sehari bacanya cuma selembar, 2 lembar surat sehari, ayat sehari Al-Quran. Tapi ketika Ramadan 1 kali waktu 1 juz, ditambah dengan pengajian dan pengkajian pemahamannya, kemudian sedekahnya ditambahkan, diperbaiki dan sebagainya. Itulah salah satu atau beberapa ekspresi ketakwaan kita, memelihara diri itu. Nah, makanya ketika kita sedang berpuasa, kita harus fokus pada diri sendiri agar tak takut, memelihara diri dengan berbuat berbagai macam kebaikan dan menghindari berbagai macam keburukan. Dan karena kata-katanya ada tatakun, maka tujuan berpuasa bukan menjadi muttaqin, tetapi tujuannya adalah agar tatakun. Apa bedanya muttaqin atau muttaqun dengan tatakun? Kalau muttaqin artinya adalah orang yang sudah mencapai tahap tertinggi atau ideal dalam ketakwaan. Muttaqin sebagaimana mukmin itu adalah orang yang sudah mencapai tahap kualitas, kapasitas, makom, derajat yang tinggi dalam ketakwaan. Dan itu berat buat kita. Orang yang sudah mencapai taraf tinggi, taraf ideal, taraf sempurna dalam ketakwaan disebut dengan muttaqin. Dan taraf itu berat buat kita semuanya. Nah, agar kita bisa menjalankan ketakwaan, maka kalimatnya tatakun oleh Allah, bukan muttaqin. yakni agar kita melakukan ketakwaan, aktivitas ketakwaan dan rangka memelihara diri semampu kita. Dan Rasul pernah bersabda, lihat taqi ahadukum wajhahu minan nari walau bisyikki tamratin. Hendaknya kalian menjaga wajahnya dari api neraka meskipun dengan sebutir kurma. Nah, jadi kita bersedekah kurma, sebutir itu pun bagian dari aktivitas ketakwaan. Nah, kalau gitu kita semua ini insya Allah bisa mengupayakan bersedekah semampu kita. Tapi kalau untuk mencapai derajat muttaqin buat kita masih sangat berat. Dan hanya sedikit orang yang bisa mencapai ke sana. Para nabi, para wali, mereka mampu. Kalau kita belum mencapai ke sana, baru bisa mencapai upaya melakukan ketakwaan atau memelihara diri semampu kita. Nah, begitulah penjelasan tentang ayat puasa yang sudah sering kita dengar dan sekarang sudah mulai kita dengar kembali menghadapi puasa Ramadan yang akan segera tiba. Mudah-mudahan pemahaman, pendalaman serta pengkajian tentang ayat puasa ini memberikan kepada kita pemahaman yang makin mendalam tentang ayat puasa yang menjadi kewajiban kita semuanya. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi kemampuan, kekuatan untuk bisa menunaikan puasa dengan sebaik-baiknya dan melihat puasa bukan lagi sebagai kewajiban yang memberatkan, tetapi sebagai sebuah kemuliaan yang merupakan penghormatan dari Allah untuk kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankannya dengan nikmat, senang hati, dan hati yang ikhlas serta dengan penuh kesyukuran. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasul bersabda, rubba ta'imin syakirin a'zamu darajatan min sha'imin sabirin. Banyak orang yang berbuka puasa bersyukur itu lebih tinggi derajatnya ketimbang orang yang berpuasa dan bersabar. Maka agar kita puasanya punya nilai yang lebih tinggi, maka kita jadikan puasa kita bukan hanya bersabar, tapi juga harus dengan bersyukur.